pada modul kali ini kita akan berbicara mengenai business intelligence. Nah, business intelligence sendiri sangat diperlukan oleh perusahaan atau organisasi karena pada saat perusahaan ini ingin mengetahui informasi mengenai data, informasi mengenai tren, misalnya tren penjualan, tren pembelian. Nah, itu kalau misalnya mereka tidak memiliki business intelligence, maka karyawan harus membuat laporannya secara manual, misalnya menggunakan software untuk mengolah data. Nah, seperti itu akan menghambat waktu penyajian laporan karena akan lebih lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat dulu, kemudian baru menyajikan ke manajer atau ke direktur. Sedangkan kalau misalnya sudah menggunakan business intelligence, itu dari sisi programnya sendiri, dia bisa mengambil data-data yang sudah ada sebelumnya dan beberapa tahun, kemudian dia langsung mengupdate secara berkala, ya, mengupdate terus secara otomatis, tidak perlu lagi dibuat secara manual, sehingga pada saat si manajer membuka aplikasinya, dia akan melihat informasi yang terbaru atau terupdate. Ya, begitu juga dengan direktur. Hanya saja informasi yang ditampilkan tentunya berbeda antara level manajer dengan direktur. Nah, sehingga kalau misalnya kita lihat di gambar ini, perlunya dari business intelligence itu adalah bisa untuk digunakan pada saat memanage informasi yang ada di perusahaan, terus kemudian bisa juga untuk merencanakan, ya, mengupdate perencanaan perusahaan itu seperti apa, karena dengan melihat tren yang ada, kita bisa merencanakan ke depannya langkah kita seperti apa. Kemudian memonitor performance dari karyawannya. Misalnya kita sajikan data mengenai tren dari aktivitas marketing. Nah, dari situ kelihatan marketing mana yang aktif, marketing mana yang tidak aktif. Terus dalam 1 minggu dia berapa kali kunjungan ke klien, bagaimana respon klien. Dari 100 klien yang dikunjungin, berapa banyak sih klien yang respon untuk membeli produk. Misalnya yang lanjut ke tahapan penjualan. Nah, itu trennya bisa kelihatan. Marketing mana yang tidak aktif, yang tidak pernah berjualan misalnya. Ini di sisi penjualan. Nah, seperti itu kita langsung mengetahui dari tren yang ada di dashboard aplikasi tersebut. Nanti akan saya tunjukkan dashboardnya seperti apa. Nah, kemudian pada saat menganalisa, kita juga membutuhkan business intelligence ini karena kita menganalisa dari tren yang sudah ada. Bisa pada saat kita mau menjual produk, gitu ya, tentunya kita harus tahu produk apa sih yang diminati oleh pelanggan sekarang ini. Nah, kita melihat dari informasi-informasi sebelumnya, gitu. Nah, kalau misalnya konsep dari business intelligence sendiri itu diawali dengan pembuatan database. Tentunya Anda sekalian harus tahu mengenai database itu apa sih. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang database itu adalah input yang kita berikan kepada bisnis. Jadi, menyimpan semua data-data transaksi yang kita lakukan sehari-hari, data customer, data penjualan, data barang, data pembelian, data stok, dan lain-lain. Ini banyak sekali. Nah, pada saat kita menggunakan database ini, kita membutuhkan website juga untuk menggunakan database tersebut. Karena website itu sebagai sarana pada saat kita menampilkan data yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, jadi kalau di sini dikatakan e-commerce make extensive use of database. Dengan adanya e-commerce itu kita menampilkan informasi tentang detail produk, harganya berapa, kemudian review dari customernya bagaimana. Nah, ketika customer melakukan review di satu online shop, gitu ya, online shop di website. Nah, review itu akan langsung muncul di websitenya. Nah, review tersebut akan menambah jumlah review yang ada sebelumnya. Nah, ini akan berhubungan dengan database. Database-nya terupdate. Ada satu review lagi bertambah untuk produk A, misalnya. Nah, nanti trennya bisa dilihat. Review si produk A ini berapa bintang nih dari customer banyaknya. Nah, itu adalah data yang kita pakai pada saat kita membuat business intelligence. Nah, kemudian tagihan customer, pengiriman. Nah, ini juga kan data-data yang diperlukan di e-commerce ya sebenarnya. Jadi pada saat kita mau melihat transaksi kita di e-commerce, berapa banyak sih transaksi yang kita lakukan selama ini? Kemudian tagihannya berapa? Kita sudah bayar belum? Statusnya barangnya sudah dikirim belum? Nah, itu semuanya masuk ke dalam database. Ya, database transaksi penjualan. Nah, kemudian kita juga membutuhkan database pada saat kita memproses pembelian barang ke supplier. Nah, pada saat kita mau mendisplay barang kita di website, tentunya kita berhubungan dengan supplier dan itu adalah data stok yang ada di perusahaan kita. Nah,
Itu makanya kenapa kita katakan business intelligence ini berawal dari pembuatan sebuah database. Dari database, ya, foundation konsepnya adalah database, sehingga si database ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Kalau kita lihat di sini database-nya itu macam-macam ya. Database itu istilahnya ada yang berhubungan dengan database perpustakaan, ada yang berhubungan dengan database perkantoran ya. Jadi istilahnya di sini adalah pengumpulan data dari transaksi sehari-hari dari apa yang kita hadapi. Contoh kalau misalnya di pendidikan, database-nya ini adalah database tentang mahasiswa, database tentang dosen. Nah, ini adalah database yang akan nantinya digunakan untuk membuat tren. Ya, membuat tren di mana trennya itu adalah misalnya tren mahasiswa berprestasi atau tren dosen teraktif. Ya, teraktif semester ini mengajarnya masuknya paling full gitu, tidak pernah ada kuliah pengganti misalnya seperti itu. Nah, ini ada data-data yang nantinya akan menjadi laporan bagi si manajer. Nah, ini sangat penting kita bahas di business intelligence seperti itu. Nah, pada saat kita mendisplay sebuah business intelligence, kita membutuhkan dashboard. Ya, kalau kita lihat contoh dashboard, itu adalah berisi tentang keterangan tren mengenai apa yang kita sajikan kepada manajer. Ya, ibaratnya dashboard contohnya kalau misalnya kita membuka website tentang website bank gitu ya, website sebuah bank, kita akan melihat kurs mata uang yang akan mengupdate terus-menerus seiring berjalannya tren di pasar. Ya, dia akan berubah secara otomatis. Nah, itu mereka sudah menggunakan business intelligence. Contoh lainnya misalnya kita menggunakan website untuk transaksi saham. Saham itu berubah-berubah setiap saat. Nah, kebayang nggak kalau pada saat perubahan saham itu kita harus lakukan di belakang secara manual. Itu sangat membuang waktu dan jadinya tidak real time up to date. Ya, kalau kita menggunakan BI seperti ini, informasinya itu sudah disampaikan dan trennya itu langsung kelihatan. Biasanya mereka menggunakan indikator blue, red, yellow. Jadi kalau udah red itu kondisi yang udah sangat ini ya, sudah sangat parah. Ya, sehingga kalau misalnya yellow itu kondisinya sedang-sedang. Jadi bisa dilihat trennya. Jika kita melihat business intelligence, kita akan berbicara tentang dashboard. Nah, dashboard ini cikal bakalnya tadi yang saya sudah jelaskan sebelumnya dari database. Nah, ini adalah contoh database yang sederhana, yang sederhana yang bisa dilihat di sini. Berupa ini adalah data dari student, ya, data dari student dan bisa dilihat di sini alamatnya, first name, last name-nya, kotanya di mana. Nah, dari data-data di sini kita bisa membuat sebuah data warehouse di mana pada saat kita mau mendisplay informasi di dashboard, itu kita membutuhkan data warehouse. Kenapa kita butuh data warehouse? Karena kalau hanya sekedar database saja itu tidak cukup. Dari database yang ada kita harus olah dulu sehingga kita memiliki mekanisme seperti kita mengekstrak informasi yang penting dari database tersebut, mentransform ke dalam bentuk data warehouse dan kemudian akan dikeluarkan lagi. Ya, jadi mentransform bentuknya ini adalah dari data transaksi yang ada, kita olah sedemikian rupa, jadi berupa analisa dan kita masukkan ke dalam data warehouse untuk nanti digunakan di dashboard tersebut, di BI tersebut, business intelligence, atau kita sering sebutnya BI ya. Jadi kalau mendengar BI adalah business intelligence. Nah, related hubungannya, bedanya data warehouse dengan database biasa apa? Ya, untuk data warehouse sendiri bisa dilihat di gambar ini. Di gambar ini adalah online analytical processing. Sehingga kalau kita hanya mengolah database secara transaksi, itu kita sebut dengan online transaction processing. Nah, sedangkan untuk data warehouse ini, kita sudah melewati proses ekstrak informasinya, kemudian transform ke dalam bentuk analytical dan masuk ke dalam data warehouse. Kita loadnya itu adalah mengeluarkan informasi berupa analisa, sehingga pada saat manajer atau pada saat direktur melihat informasi tersebut itu sudah berupa analisa. Seperti di gambar ini kita lihat ada analisa mengenai tren penjualan laptop, tablet, smartphone. Nah, ini bisa dilihat dari sisi kuarternya, tahunnya berapa yang kejual di kota mana. Ya, jadi apakah di sisi kota sebelah barat, utara, selatan, timur. Nah, ini jadi bentuknya seperti cube ya, atau kubus. Nah, kubus ini berisi informasi 3 arah yang kita sajikan kepada customer tentunya. Customer kita dalam hal ini adalah direktur dan manajernya. Jadi kalau di business intelligence, customer yang akan menggunakan informasi seperti ini dalam bentuk dashboard adalah
manajemen di perusahaan itu sendiri. Nah, ini adalah contoh dari yang saya jelaskan sebelumnya, dashboard. Dan di sini yang tadi saya bilang kelihatan trennya itu di sebelah kanan, kalau dilihat ada pie chart, itu ada yang biru dan ada yang hijau, di mana di sini indikatornya itu bisa bermacam-macam ya. Kadang-kadang ada orang menggunakan indikator yang merah, kuning, dan hijau. Ada juga yang seperti ini, warnanya berbeda, yang penting maksudnya sama. Sehingga bisa terlihat trennya, dan pada saat manajer ingin mengetahui lebih detail mengenai informasi tersebut, dia tinggal mengklik di gambarnya saja. Nanti akan muncul informasinya. Nah, zaman sekarang juga sudah masuk ke dalam tren mobile application ya. Tadi di sesi tentang e-commerce kita membahas tentang mobile application, dan untuk di sini dashboard pun sudah bentuknya mobile. Jadi bisa diakses melalui aplikasi di handphone, dan ini sangat mudah diakses oleh manajer. Nah, BI sendiri komponen dasarnya tadi kita sudah memiliki data warehouse untuk membangunnya. Nah, komponen BI-nya sendiri dari data warehouse yang ada, kita bisa menggunakan teknik data mining. Nah, data mining ini seperti apa? Kalau kita lihat di gambar berikut ini, presenting the result of data mining. Jadi data-data yang sudah ada di data warehouse tersebut, kita gunakan untuk membuat laporan, membuat report. Jadi pada saat teknik penambangan data tersebut kita sebut teknik data mining. Sehingga data mining ini hasil dari online analytical processing tadi. Nah, kemudian setelah data mining, BI komponen juga meliputi decision support system. Nah, decision support system ini adalah sistem untuk mendukung pengambilan keputusan. Manajer dan direktur sangat membutuhkan sistem pendukung keputusan sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sehingga kalau kita lihat arsitekturnya BI di gambar ini, pada saat kita menginput data, masuk ke proses, outputnya sudah berupa graphical report yang sudah kita tampilkan di dashboard seperti gambar sebelumnya. Nah, kemudian yang berikutnya dari BI komponen adalah expert system. Contoh yang paling nyata, yang paling simple dari expert system, ini memberikan jawaban jadi dari seorang expert terhadap pertanyaan yang diajukan oleh user. Contoh gampang adalah pada saat penggunaan Google di website ya, website Google pada saat kita search untuk keywordnya, dia akan menampilkan sesuai dengan keyword yang kita cari. Nah, ini adalah mekanisme input, proses, dan output dari expert system. Nah, dari expert system kita masuk juga ada komponennya yaitu neural network. Nah, neural network ini digunakan di banyak industri ya. Contoh di gambar ini adalah penggunaan neural network untuk meng-approve kredit, pinjaman. Apakah di-approve atau reject? Nah, dia memasukkan input berupa portfolio dari calon customernya. Kemudian sistemnya langsung menganalisa, oke, berdasarkan portfolionya, berarti customer ini layak untuk diberikan pinjaman. Customer ini tidak layak untuk diberikan pinjaman. Nah, ini contoh pengaplikasian neural network di bidang perbankan. Ya. Jadi, neural network ini juga merupakan bagian dari intelligence system, expert system juga sama. Nah, BI komponen yang berikutnya adalah KMS. Apa sih KMS? KMS itu adalah knowledge management system. Nah, knowledge management system sendiri sangat dibutuhkan oleh perusahaan sehingga pada saat dia ingin mencari sesuatu tentang hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan tersebut, dengan divisi lain, ketentuan-ketentuan mengenai peraturan baru atau materi-materi, atau bahkan dia ingin men-share sesuatu pengetahuan yang dia miliki, itu bisa menggunakan KM Portal. Nah, ini merupakan komponen dari business intelligence karena dari sisi informasi yang ditampilkan itu sudah berupa tren juga. Jadi tidak dilakukan secara manual. Orang input, kemudian sistem akan mendisplay informasi sesuai input dari usernya. Kira-kira demikian mengenai business intelligence. Terima kasih atas perhatiannya.